Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Prameswari dari 12 IPA 1 nomor absen 23. Di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama, listrik statis. Yang kedua, muatan listrik. Yang ketiga, hukum Coulomb. Yang keempat, medan listrik. Yang kelima, energi potensial listrik dan potensial listrik. Dan yang keenam, kapasitor. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik yang jumlahnya sama atau tetap, atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Contohnya, ketika kita menggosokkan penggaris dengan rambut, maka ketika penggaris tersebut kita dekatkan ke sobekan kertas tersebut akan menempel di penggaris. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu muatan listrik. Muatan listrik adalah kuantitas fisika yang berkaitan dengan efek listrik atau hal lainnya terkait material. Dalam istilah modern, muatan listrik atau Q akan terkuantisasi apabila Q digunakan sebagai variabel muatan yang dirumuskan dengan Q sama dengan N dikali E, di mana N merupakan bilangan bulat dan nilai E sama dengan 1,602192 dikali 10 pangkat min 19 C. Sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik dibagi dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dan yang kedua, apabila muatan listrik sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Namun, jika muatan listrik yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada benda yang bermuatan listrik yang berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan hasil kali kuadrat jarak, yang dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta Coulomb, Q1 merupakan besar muatan 1, Q2 merupakan besar muatan 2, dan R merupakan jarak antar muatan. Dan pembahasan yang keempat yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik, baik itu muatan listrik positif ataupun negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sifat-sifat medan listrik yaitu yang pertama, arah garisnya tidak boleh saling berpotongan, dan yang kedua, arah garisnya selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Dan yang ketiga, semakin banyak garisnya, maka semakin kuat medan listriknya. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan oleh gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari titik tertentu ke titik lainnya yang dirumuskan EP sama dengan Q dikali delta V. Kemudian potensial listrik adalah jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Potensial listrik dapat dirumuskan dengan V sama dengan W per Q, di mana V merupakan beda potensial listrik, W energi listrik, dan Q merupakan muatan listrik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kapasitor. Pengertian dari kapasitor yaitu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Dalam dunia elektronika, kapasitor dilambangkan dengan C. Kemudian, kapasitas kapasitor. Rumus dari kapasitas kapasitor yaitu Q sama dengan C dikali V, di mana Q merupakan muatan listrik, C merupakan kapasitas kapasitor, dan V merupakan beda potensial. Dan kemudian energi kapasitor yang dirumuskan dengan W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Kapasitor dibagi menjadi dua jenis yaitu kapasitor seri dan kapasitor paralel. Dan yang terakhir saya akan memberikan contoh latihan soal mengenai listrik statis. Ini kita akan membahas tentang contoh soal yang bunyinya diketahui dua buah muatan masing-masing sebesar 8,1 C dan 10 C terpisah dengan jarak 9 meter
Misal konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9, hitunglah besar gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan. Yang ditanyakan besar gaya kolom. Tadi rumusnya besar gaya kolom yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di dalam soal kita sudah mengetahui Q1-nya yaitu 8,1, Q2-nya 10, jaraknya 9, K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Jadi F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 8,1 dikali 10 per 9 kuadrat. Kemudian 9 dikali 10 pangkat 9, 8,1 kita kalikan dulu dengan 10, jadi 81 per 9 kuadrat yaitu 81. Kemudian tinggal dicoret, jadi tinggal 9 dikali 10 pangkat 9 Newton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.